Collectible item memang merupakan bagian terpenting untuk Kamen Rider, khususnya Rider di era Heisei dan juga seterusnya yang sangat lekat dengan hal tersebut. Fungsi dan bentuknya beragam, baik untuk memanggil senjata, mengubah form, dan masih banyak hal lainnya. Tapi jangan salah, tidak semua item-item tersebut memiliki manfaat bagi penggunanya, karena di antaranya ada pula yang sama sekali tidak memberikan dampak positif apapun, atau malah menyusahkan mereka di area pertempuran. Namun kita hanya akan berfokus pada collectible item, bukan senjata-senjata seperti milik Kamen Rider G3 contohnya. Sebab itu, akan kita ulas di lain kesempatan. Tapi jangan di-skip dulu ya, sebab ada pesan dari sponsor kita kali ini. Saat ini, saya akan memberitahu kalian tentang platform investasi trading yang adil dan dapat dipercaya, yakni Binomo. Caranya dengan analisa grafik naik atau turun. Di sini, saya akan mencoba investasi senilai 70.000 saja menggunakan akun real. Saya akan pilih grafik naik, lalu kita tunggu sebentar. Dan wow, berhasil guys! Investasi di Binomo bisa membantu kita untuk mendapatkan income tambahan dengan modal mulai 140.000 saja. Tapi, untuk investasi di Binomo harus minimal 18 tahun ke atas ya. Dan ingat, namanya investasi tentu saja ada resikonya. Jadi modal kalian juga bisa beresiko. Binomo menyediakan trading yang adil untuk semuanya. Pastikan kalian cek terus update terbaru dari agen rahasia Binomo yang memastikan kalian mendapatkan pelatihan dan pemahaman soal trading. Infonya tersedia di link description di bawah ini. Oh ya, ada juga kode promo untuk kalian yang mendownload Binomo dari link yang ada di description box di bawah tentunya. Dan tentunya ada bonus deposit menanti. Binomo, trading yang adil untuk semua orang. Kalau begitu, langsung saja kita ulas 7 item Kamen Rider yang tidak berguna versi Tokuvex Indonesia. Sword Fan Blank Form Kamen Rider Yuki. Di episode paling pertama Kamen Rider Yuki, ketika Shinji Kido pertama kali berubah menjadi Ryuki Blank Form, yakni wujud prakontrak dengan monster naganya, ia masih berwarna hitam dan belum sempurna secara bentuk. Maka dari itu, ia hanya memiliki kartu yang nampaknya tidak berfungsi optimal jika digunakan untuk bertarung. Dan itu terjadi di sana, ketika Shinji melihat Ren Akiyama dalam wujud Kamen Rider Night menggunakan kartu Sword Fan, ia pun berinisiatif untuk melakukan hal yang sama meskipun belum mengerti fungsinya secara penuh. Dan benar saja, Shinji kemudian mengambil kartu dari decknya, lalu memasukkannya ke dalam Rider Visor yang belum sempurna tersebut. Lalu muncullah pedang yang jatuh dari langit. Kemudian dengan pedang tersebut, Shinji berlari ke arah monster yang hendak ia lawan dengan penuh percaya diri. Sampai akhirnya, pedang tersebut patah tanpa melukai monster yang ia lawan. Senjata tersebut memang nyaris tidak ada gunanya, karena hanya memiliki attack point yang bernilai 300. Artinya, jelas tidak akan sepadan dengan lawan manapun, kecuali Shinji sudah melakukan kontrak dengan monsternya. Lalu semua senjata yang tersimpan dalam advance card-nya akan meningkat menjadi lebih kuat. Attack Right Den-O Card Kamen Rider Decade. Nah, ini memang paling kocak dari semua yang pernah ada. Setelah berhasil melalui dunia Den-O, Tsukasa Kadoya sang Kamen Rider Decade kini tiba di dunia Kabuto dengan bekal tambahan item card dari Den-O tersebut. Dan ketika harus berhadapan dengan Debi dan juga Gatek, Tsukasa kemudian berinisiatif berubah menjadi Kamen Rider Den-O. Dan dengan percaya dirinya, ia kemudian mengambil kartu Attack Right yang bertuliskan Ore Sanjo, yang ia yakini memiliki jurus tertentu seperti kartu Attack Right milik rider lainnya. Namun apa yang terjadi? Setelah Tsukasa memasukkannya ke dalam Deka Driver, dirinya lalu hanya mengucapkan kata Ore Sanjo, yakni slogan yang sering diucapkan oleh Imagine Momotaros dari serial Den-O. Sontak musuh-musuhnya pun kebingungan dengan tingkahnya tersebut. Tidak kehabisan akal, Tsukasa pun lalu mengganti kartunya menjadi Kotaewa Kitenai, yang merubahnya menjadi Den-O Gun Form. Tapi seperti tadi juga, kartu ini hanya berfungsi sebagai pengucap dialog yang berbunyi Kotaewa Kitenai, atau dalam bahasa Indonesia, artinya aku tidak mendengar jawabanmu. Sontak musuhnya bingung sebab mereka tidak bertanya apapun. Dan membuat Tsukasa malah jengkel sendiri sebab tidak ada kartu Den-O yang bisa digunakan. Kemudian, Gatek dan Debi mulai menyerang selagi Tsukasa bingung memilih antara Bokuni Sorarete Miru atau Nakerude. Dan tebak sajalah, dua kartu itu pasti sama saja tidak ada fungsinya seperti yang lainnya.
Shinchan Switch, Kamen Rider Forze. Kalau yang ini sebenarnya hanyalah item spesial, sebab digunakan hanya dalam crossover antara Kamen Rider Forze dan juga Crayon Shinchan, sebagai anniversary ke-20 dari anime Shinchan tersebut. Seluruhnya berjumlah 4 episode yang masing-masing berdurasi 15 detikan saja. Namun bukan berarti serial tersebut tidak ada ceritanya, karena misi Gentaro dan Shinchan adalah menyelamatkan adik kecil Shinosuke yang bernama Himawari. Dan bocah bandel tersebut memberikan Gentaro sebuah switch yang bernama Shinchan Switch. Fungsinya tidak lebih hanyalah jok semata, yakni membuat Forze berubah menjadi anime sejalan dengan serial Shinchan. Kemudian, seketika Shinchan berubah menjadi belt dengan bokongnya yang berfungsi sebagai roket. Namun mode tersebut hanya membuat Forze kewalahan mengendalikannya. Sampai-sampai mereka harus menabrak sana-sini dan melubangi atap markas Rabbit Hunch. Sampai di markas musuh pun, alat tersebut nampaknya masih tidak berfungsi secara optimal. Sebab Gentaro dan Shinchan sekali lagi hanya menabrak kaca jendela tempat Himawari disekap. Tapi ya bagaimana lagi, Shinchan Switch hanyalah bagian dari lucu-lucuan semata. Jadi jangan harap itu punya fungsi yang optimal. Dance Wizard Ring, Kamen Rider Wizard. Sama seperti segmen sebelumnya, item ini juga muncul dengan embel-embel spesial. Sebab hanya ada di versi Televikun Hyper Battle DVD untuk Kamen Rider Wizard. Dimulai dengan sebuah penyerangan goals kepada owner dari toko donat langganan Haruto dan kawan-kawan, membuat Kosuke bersama Haruto harus masuk ke dalam underworld milik sang owner untuk mengetahui apa yang terjadi. Dan di dalam sana, mereka mendapati owner dari toko donat tersebut tengah melatih para goals untuk melakukan dance. Sontak membuat dua rider ini menjadi sangat kebingungan setengah mati. Namun kemudian mereka diberi 2 buah cincin yang disebut Dance Wizard Ring, yang fungsinya hanyalah agar mereka mau menari dan melakukan pertunjukan dance dengan iringan lagu soundtrack dari opening Kamen Rider Wizard. Tidak ada yang spesial dari cincin tersebut. Bahkan ketika Haruto dan Kosuke dihadapkan dengan pertarungan sungguhan setelahnya, cincin tersebut nampaknya tidak memberikan banyak efek, kecuali memberi latar musik dan gerakan tarian ketika mereka bertarung. Maka dari itu, item dance ring ini hanyalah bagian dari promosi merchandise spesial milik Televikun semata. Tapi dalam series, ada pula cincin yang bernama Merry Christmas Wizard Ring, di mana merupakan pemberian dari Santa Claus yang difungsikan hanya untuk mengembalikan kado-kado Natal yang hilang. Selain itu, tidak pernah lagi digunakan sama sekali, apalagi dalam sesi pertempuran. Donguri Lockseed versi Oren Pierre Alfonso, Kamen Rider Gaim. Pada episode ke-17, Oren Pierre Alfonso dan Hideyasu Jonoichi diminta untuk menjadikan Akira Kazuraba, kakak dari kota Kasuraba, sang Kamen Rider Gaim, untuk menjadi tawanan mereka. Atas permintaan dari Mitsuzane Kureshima secara sembunyi-sembunyi. Dan pemilik toko kue tersebut nyatanya punya rencana lain yang digunakannya sebagai pengecoh. Di saat kota sedang melihat kakaknya tengah menikmati kue di Charmon lewat teropong dari atas gedung, Jonoichi terlihat sudah siap untuk menghabisinya dengan berniat berubah menjadi Kamen Rider Guridon. Akan tetapi, kemudian yang terjadi adalah Jonoichi justru keheranan kenapa suara dari Lockseed Donguri miliknya mengeluarkan suara aneh yang tidak biasa. Dan setelah dibuka, di bagian Lockseednya tersebut justru bergambar Oren Pierre Alfonso. Lalu sebuah baskom besi jatuh di atas kepala Jonoichi sampai ia pingsan seketika. Ternyata itu adalah Lockseed hasil modifikasi Oren agar Jonoichi tidak melukai Akira. Karena ia memang tidak berniat untuk bekerja sama dengan Yggdrasil. Dengan kata lain, item Lockseed yang ia ciptakan tentu saja tidak berguna apapun selain sebagai bukti bahwa Oren memang mengkhianati rencana yang ditawarkan kepadanya sejak awal. Shift Amazing Circus Kamen Rider Drive. Shift car yang satu ini juga hanya muncul di satu episode, yakni episode ke-12. Mobil bertema sirkus ini mendadak muncul di area pertempuran bersamaan dengan munculnya Go Shijima, sang Kamen Rider Mark. Dan disadari oleh Crimson Belt bahwa alat itu berasal dari Amerika, sebagai pertanda tentang asal-usul Go sendiri. Dan apakah fungsi dari Amazing Circus? Shift car ini hanya bisa memunculkan panggung dan berbagai lampu sorot warna-warni, di mana kemudian digunakan oleh Go Shijima untuk memperkenalkan dirinya di hadapan Shinosuke dan juga Kiriko. Jadi, sama sekali tidak terlihat fungsinya sebagai alat untuk bertarung, selain sebagai perangkat tata panggung untuk kepentingan jok semata. Dan setelah episode ke-12, Amazing Circus sama sekali tidak pernah digunakan lagi pada episode-episode selanjutnya.
Hampir sama seperti Deco Traveler, yang hanya bisa mengeluarkan efek bunyi-bunyian dan juga animasi. Walaupun kemudian, shift card tersebut ternyata ada gunanya, walau hanya sedikit. Juju Burger Gashat Kamen Rider X8. Dan yang terakhir ini juga sama sebagai alat yang hanya muncul sekali. Juju Burger adalah Gashat level 4 yang diciptakan oleh karyawan Genmu Corporation bernama Sukuru Koboshi, yang secara tidak sengaja memunculkan seorang Baxter bernama Burgermon. Dengan bantuan dari Sukuru, Emu Hojo bisa menggunakan Gashat unik tersebut untuk berubah menjadi Juju Burger form. Tidak seperti game atau Baxter lainnya. Di sini, Kamen Rider X8 hanya harus menggunakannya untuk membuat burger demi monster barusan. Yang artinya, Baxter ini tidak harus dikalahkan atau dibunuh seperti yang lainnya. Tidak ada kekuatan spesial yang menonjolkan form tersebut dengan yang lainnya. Hanya kemampuan untuk membuat burger virtual seperti yang ada di game-game memasak pada umumnya. Tapi uniknya, saat pertama kali Emu menggunakannya untuk melawan Snipe, Taiga Hanaya sangat kagum dengan kemampuan Gashat baru tersebut. Sebab ia mengira kalau perangkat itu bisa meningkatkan kelincahan dan juga kecepatan penggunanya. Akan tetapi, kemudian Nico Saiba mengatakan bahwa itu hanyalah game untuk membuat burger tanpa keunikan apapun. Sehingga Taiga menjadi kesal sendiri. Dan setelah episode ke-17 tersebut pun, Juju Burger tidak pernah lagi digunakan. Sebagian berteori, hal itu karena Burgermon telah dimusnahkan. Sehingga Gashat tersebut barangkali memang kehilangan inti dari datanya. Sekian ulasan dari Tokufax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.